Revolusi Industri, Sejarah dan Perkembangan Revolusi Industri 1.0 hingga 4.0. Sejarah Revolusi Industri, dari tahap 1.0 hingga 4.0, menggambarkan transformasi mendalam dalam cara kita memproduksi barang dan beroperasi dalam ekonomi global. Dimulai dengan revolusi industri pertama yang memanfaatkan tenaga uap dan mesin-mesin mekanik, hingga pergeseran ke era digital dengan revolusi industri 4.0 yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti Internet of Things, IoT, dan kecerdasan buatan. Perjalanan ini menunjukkan bagaimana inovasi teknologi terus mempengaruhi perkembangan industri. Pada revolusi industri pertama terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Jika pada masa itu masih banyak pekerjaan yang mengandalkan tenaga manusia dan hewan meskipun memiliki banyak kendala yang cukup besar akibat keterbatasan ketersediaan tenaga-tenaga yang dihasilkan. Namun, setelah adanya revolusi industri 1.0 semuanya berubah ketika ditemukannya sebuah alat penenun benang mekanik pada tahun 1784 oleh James Watt. Hal ini menyebabkan tenaga manusia maupun tenaga hewan tidak lagi dibutuhkan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran meski jumlah produksinya meningkat. Penemuan mesin uap ini meningkat penghasilan per kapita negara menjadi 6 kali lipat. Revolusi Industri 2.0 terjadi di awal abad ke-19 sampai abad ke-20 ditandai dengan munculnya listrik yang membuat hasil produksi jauh lebih murah daripada sebelumnya. Akan tetapi, kendala lain yang ditemukan pada masa tersebut menyangkut masalah dalam proses produksi, yaitu pada bagian proses transportasi. Guna mempermudah proses produksi di dalam pabrik yang biasanya cukup luas, dibutuhkan alat transportasi yang dapat mengangkut barang berat, seperti mobil sangat dibutuhkan. Sebelum masa revolusi industri 2.0, proses pengerjaan perakitan mobil hanya dilakukan di tempat yang sama. Revolusi industri ketiga dimulai sekitar tahun 1970-an dan berlangsung hingga awal 2000-an. Perkembangan ini dipicu oleh kemajuan pesat dalam bidang elektronik, teknologi informasi, dan komputerisasi. Sebelumnya, pada revolusi industri kedua, akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, penekanan utama adalah pada penggunaan listrik, produksi massal, dan pengembangan mesin-mesin baru. Industri 3.0 memperkenalkan perubahan signifikan melalui otomatisasi dan kontrol berbasis komputer. Teknologi seperti Programmable Logic Controllers, PLC, dan Sistem Kontrol Numerik, CNC, mulai digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam produksi. Penggunaan komputer pribadi, PC, dan perangkat lunak industri juga mulai meluas, memungkinkan analisis data dan pengendalian proses yang lebih baik. Revolusi yang sedang dihadapi saat ini, meski masih dalam tahap proses pembenahan, tetapi dampaknya sudah dirasakan. Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Jerman merupakan negara pencetus Industri 4.0 yang ditandai dengan strategi teknologi canggih pemerintah yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada revolusi industri ini, tenaga manufaktur sudah menjadi tren otomasi dan pertukaran data meliputi sistem siberfisik, kognitif computing, dan lain-lain. Sejarah dan perkembangan masyarakat 1.0 sampai 5.0. Di awal kemunculannya, manusia berkumpul dan bekerja sama dalam satu grup untuk mempertahankan diri dan mencari makanan. Mereka menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah-pindah ke tempat. Pada masa ini, manusia mulai mampu membuat peralatan sederhana dan menggunakan kekuatan alam, yaitu api, untuk memasak dan mengusir predator.
Hal ini membuat mereka mampu bertahan hidup di alam liar dan memasak makanan berperan besar dalam perkembangan kognitif manusia. Kurang lebih 9,000 sampai 10,000 tahun yang lalu manusia mulai menggunakan tanah untuk menumbuhkan makanan dan mendomestikasi hewan liar untuk kepentingan manusia. Inilah yang disebut revolusi agrikultur. Revolusi ini terjadi di beberapa tempat di dunia seperti di Timur Tengah dan Tiongkok. Berkat revolusi agrikultur ini manusia tidak perlu menghabiskan waktu untuk berburu dan berpindah tempat. Pada masa ini manusia mulai menetap di satu tempat dan membangun sebuah peradaban dan masyarakat yang lebih kompleks. Manusia tidak perlu khawatir soal pangan sehingga manusia dapat fokus ke hal-hal lain seperti ilmu pengetahuan. Dari situ kerajaan-kerajaan bermunculan, tulisan diperkenalkan, kota-kota besar berdiri, dan populasi manusia semakin besar serta sistem sosial yang lebih rumit sebagai konsekuensinya. Populasi manusia semakin membengkak dan kebutuhan pangan, sandang semakin membengkak sementara kemampuan manusia untuk memproduksinya masih terbatas. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhir abad ke-18 menjadi jawabannya. Dengan adanya revolusi industri produksi kebutuhan barang dan jasa semakin besar, sehingga ekonomi semakin berkembang, kota-kota dengan industri yang maju semakin ramai dengan pendatang menciptakan urbanisasi dalam skala besar. Manusia yang tadinya bercocok tanam dan beternak hewan sekarang bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Kapitalisme menjadi akar dari kemajuan zaman, kemajuan teknologi dan kemajuan ekonomi sekaligus menjadi faktor besar kesenjangan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang, manusia memasuki era di mana aliran informasi dan data begitu cepat. Jarak ruang dan waktu semakin hilang. Komunikasi dan koneksi antar manusia menjadi semakin mudah dan intens. Semua data yang dulunya berbasis fisik sekarang berbasis digital dan dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Kemudahan mengakses data dan informasi ini menjadikan segala sesuatu lebih transparan seperti kegiatan pemerintahan dan privasi diri. Ekonomi pun bergeser menuju ekonomi digital di mana segala kegiatan saat ini berbasis internet dan komputer. Para pelaku industri sekarang berlomba-lomba untuk memodernisasi sistem produksi, distribusi, maupun pelayanannya dengan teknologi yang berbasis internet dan komputer. Society 5.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang saat ini dihadapi karena terlalu cepatnya perkembangan teknologi. Pemerintah Jepang menyebut Society 5.0 adalah di mana ruang maya dan ruang fisik konvergen atau dalam kata lain terintegrasi. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence, AI, atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi ini juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dan yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan terhadap alam sekitarnya. Menarik untuk melihat apa dampak dari Society 5.0 ini.